Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita bahas uslub kedua, yakni adanya kontak pendengaran dan penglihatan. Yang pertama, kontak pendengaran itu sudah kita bahas tentang cara berbicara. Bagaimana cara berbicaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tentang masih cara berbicara, yakni tidak memberat-beratkan, yang perlu saja. Jangan orang kita kasih pembicaraan yang di luar levelnya. Kalau di dalam perkataan Imam Ali, khatibun nas ala qadri uqulihim, seru manusia itu sesuai dengan kadar akal mereka. Jadi jangan sampai kita ingin dikesankan intelek, kita menggunakan istilah-istilah yang audiens nggak paham. Semakin yang nggak paham, yang mendengarkan, kita merasa semakin hebat. Nah kan, pembicaraan saya nggak ngerti kan. Jangan begitu. Gunakan sesederhana mungkin. Jadi secukupnya. Yang ketiga itu raf'us shaut, meninggikan suara. Jangan terlalu pelan, atau mengubah intonasi suara. Kemarin sudah kita contohkan, ini 3 hal ini, yang warna merah ini sudah kita bahas. Nah, kita lanjut yang keempat, itu adalah istimrarul muallim fi ilqa'i wa adami qat'ihi. Ya. Seorang guru itu bagusnya melanjutkan pembicaraannya ketika dia menyampaikan satu materi dan tidak dipotong. Ini penting ya. Walaupun kemarin sebelumnya kita lihat di antara sifat tawadhu'nya Rasul, ketika diinterupsi beliau ya ada kalanya menjawab interupsi itu. Tapi dalam banyak hal beliau tidak langsung menjawab apa yang dipertanyakan sahabat. Nah, ada sebagian para tulab, para siswa itu memotong pembicaraan penjelasan dari guru. Ketika ada hal yang kabur di dalam penjelasan guru, kadang langsung otomatis angkat tangan nanya, atau langsung nyeletuk bertanya karena nggak jelas itu, atau meminta untuk dijelaskan ulang saat guru masih menjelaskan. Ini gimana menghadapi seperti itu? Ya ini tergantung sih ya, tergantung nanti konten yang sedang dijelasin seperti apa. Ada kalanya kalau kita lihat dalam sirah itu Rasul memang langsung menjawab, ada kalanya tidak. Nah, pas poin ini diberikan contoh, Rasul itu tidak menggubris pertanyaan itu, beliau melanjutkan baru setelahnya dijawab. Kenapa demikian? Di sini ada beberapa bahayanya. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan ketika ditanya di tengah penjelasan. Yang pertama itu bisa kita seolah-olah mengistimewakan satu siswa atau beberapa siswa yang bertanya itu, sementara yang lain itu sebetulnya tidak perlu dipotong di pertengahan itu, tidak perlu. Jadi seolah-olah kita lebih senang ke siswa tertentu. Ini bagi guru ini perlu hati-hati. Satu aja dilayani, akhirnya ngobrol berdua dengan siswa tersebut. Kemudian yang kedua, bisa jadi itu memotong pembicaraan sebagian dari sebagian sisa pembicaraan itu yang seharusnya itu haknya untuk disambung. Kalau itu hadis atau itu ayat Al-Quran yang tidak tepat pemotongannya, maka ini berarti menjadi hal yang negatif, ya, memotong pembicaraan. Yang ketiga itu bisa menimbulkan waswis, ya, was-was di benak para tulab, bisa ribut. Kenapa sih dia saja yang diperhatikan oleh guru misalnya?
Ini 3 hal ini yang perlu diperhatikan bagi para santri, para siswa. Adabnya jangan suka motong pembicaraan. Yang kedua, guru juga nanti punya nanti perlu dilihat apakah dipenuhi ataukah tidak. Nah, di dalam riwayat Imam Bukhari dan Ibnu Hibban. Ini riwayat Ibnu Hibban ya. Dari Abi Hurairah. Beliau mengatakan bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsul qauma. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara dengan satu kaum. Ja'ahu a'rabi, maka datang seorang badui. Ini jangan kita bayangkan baduinya pakai baju hitam bawa tas. Jangan dibayangkan gitu. Pokoknya badui saja. Jadi kadang persepsi itu kan gitu ya. Kita dengar satu kalimat langsung di benak kita terbayang, oh yang itu. Enggak. Ini badui Arab ya, bukan badui Indonesia. Langsung dia nanya, motong pembicaraan Nabi, mata sa'ah, kapan kiamat itu datangnya? Famadha sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan pembicaraannya. Tidak dijelaskan lagi ngomong apa di hadis ini ya, tapi yang jelas beliau sedang menyampaikan masalah di banyak kaum. Ada yang langsung motong, beliau lanjutkan aja pembicaraannya. Faqala ba'dul qaum sami'a ma qala wa kariha ma qala. Maka sebagian kaum, sebagian sahabat itu berbicara. Rasul sebetulnya dengar saja tapi enggak senang. Wa qala ba'duhum, sebagian yang lain ngomong balam yasma'. Rasul itu enggak dengar tadi perkataan orang tadi. Jadi ini akhirnya kan jadi ada mengalihkan perhatian jamaah, mengalihkan perhatian siswa yang lain yang awalnya menyimak serius jadi terganggu konsentrasinya. Hatta idza qada haditsahu, sampai ketika Rasulullah menyelesaikan pembicaraan beliau. Jadi artinya diselesaikan dulu lah. Qala, beliau baru berkata, aina sa'ilu anis sa'ah. Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi itu? Qala ha ana dza. Maka Arabi tadi mengatakan, ini saya di sini. Maka Rasulullah katakan, idza dhuyyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Kalau amanah itu sudah disia-siakan, dihilangkan, enggak ditunaikan, maka tunggulah kiamatnya. Kiamat itu tandanya itu adalah ketika orang enggak amanah lagi. Maka dia bertanya, fama idha'atuha, bagaimana amanah itu bisa disia-siakan, dihilangkan? Kata Nabi, idza ishtaddal amru, atau kata dalam riwayat Bukhari, idza usnidal amru ila ghairi ahli. Kalau suatu urusan itu diserahkan kepada orang yang tidak mengerti tentang urusan itu. Orang laptop rusak diserahkan ke bengkel mobil, maka tunggu aja hancurnya laptop tersebut. Ya, fantadhiris sa'ah. Tunggu kiamatnya itu. Tunggu kiamat. Ini kata Rasulullah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Adalah memotong pertanyaan hendaknya dihindari, kecuali penting betul.